Arsenal kabarnya telah menambah amunisi baru, namun kali ini bukan soal pemain, melainkan bagian tim yang merekrut pemain. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Mauricio Micheli telah setuju untuk bergabung dengan Arsenal sebagai bagian dari tim rekrutmen di bawah Direktur Andrea Berta. Micheli melakukan pekerjaan luar biasa ketika membantu Napoli mendapatkan pemain-pemain incarannya dalam beberapa tahun terakhir. Kini, dirinya siap meninggalkan Napoli demi membantu Arsenal. Kesepakatan tinggal merampungkan detail-detail kecil. Masih dari London, ada West Ham United yang kabarnya ingin menambah amunisi di sektor pemain sayap. Dilansir Give Me Sport, Adama Traore jadi pemain prioritas West Ham sejauh ini. Menurut laporan, kontrak Traore di Fulham akan habis di akhir musim nanti, tapi posisinya di Fulham semakin terpinggirkan. Ia kalah saing sama Alex Iwobi dan Harry Wilson. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh The Hammers untuk menggodanya. Jika transfer ini terjadi, Traore akan bereuni dengan mantan bosnya Nuno Espirito Santo. Sejauh ini Nuno adalah pelatih yang bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Traore. Di sisi lain, nasib Eddie Howe dari Newcastle United kabarnya mulai tidak aman. Dilansir Sky Sport, pasca kekalahan dari Brentford kemarin, manajemen klub mulai ragu dengan kapasitas sang pelatih. Howe juga mendapat kritik sana-sini. Meski saat ini klub tetap percaya padanya, tapi kepercayaan Newcastle sudah tak sebesar dulu. Saat ini Newcastle berada di urutan 14 klasemen sementara Liga Inggris. Apabila setelah jeda internasional performa tim masih sama, Howe berpotensi dipecat. Bergeser ke Manchester, ada pemain Burnley, Axel Tuanzebe, yang tiba-tiba muncul dan menuntut mantan klubnya Manchester United. Dilansir Goal, Tuanzebe menuding Manchester United bertanggung jawab atas cedera tulang belakang yang dideritanya. Tuanzebe merasa kala itu United tidak menangani dengan tepat cedera tersebut. Akhirnya cedera itu sering mengganggu performanya hingga sekarang. Ia merasa cedera ini mempengaruhi jenjang karirnya, sehingga merasa rugi secara pendapatan. Kini Tuanzebe berharap United mau mengganti kerugian pendapatan senilai 1 juta pound kepadanya. Sementara dari mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag kabarnya jadi salah satu opsi pelatih baru Ajax Amsterdam. Namun, sang pelatih kabarnya sudah menolak tawaran dari klub Belanda tersebut. Dilansir Manchester Evening News, ten Hag ragu dengan kepastian hierarki Ajax. Kabarnya setelah John Heitinga dipecat, direksi klub banyak yang mengundurkan diri. Menurut ten Hag, situasi ini tidak sehat bagi perkembangan karir dan posisinya sebagai pelatih. Dari Inggris, kita ke Spanyol. Lionel Messi baru-baru ini berbicara tentang hubungannya dengan Barcelona. Dilansir Sport Illustrated, Messi mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya berencana untuk kembali tinggal di Barcelona dalam waktu dekat. Ia merasa rindu dengan suasana dan memori-memori indah di Barcelona. Karena kerinduan ini, Messi bahkan tak menutup kemungkinan untuk kembali berseragam Barcelona lagi di penghujung karirnya nanti. Kabarnya, Barca pun punya ide untuk meminjamnya dari Inter Miami saat jeda kompetisi MLS. Masih berhubungan dengan Barcelona, konflik klub dengan pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente kembali menyala. Dilansir Football Espana, de la Fuente kabarnya telah membebas tugaskan Lamine Yamal dari tugas tim nasional. Sang pelatih merasa terkejut dengan kondisi kebugaran Yamal. Luis menyalahkan Barcelona yang lambat dan tidak tegas dalam menyikapi cedera pubik yang dialami Yamal. Tentu saja saya terkejut ketika Anda tidak tahu apa-apa tentangnya, Anda tidak tahu detailnya. Lalu seseorang memberitahu Anda terkejut, apalagi dengan masalah medis, ujar de la Fuente. Sang pelatih merasa Barca tidak transparan soal kondisi Yamal, sedangkan Barca justru bingung dengan respon Luis yang berapi-api. Dari Real Madrid, Fabrizio Romano mengabarkan kalau Endrick selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan Lyon sebagai pemain pinjaman. Kedua belah pihak saling menginginkan. Negosiasi tahap lanjut pun akan segera dilaksanakan pada Januari mendatang. Menariknya, kepindahan ini ada campur tangan Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brazil. Dilansir Football Espana, Ancelotti yang menyarankan Endrick untuk hengkang dari Madrid pada Januari ini. Ancelotti ingin Endrick berada di skuad Piala Dunia. Tapi untuk masuk tim, Endrick harus punya menit bermain yang cukup. Satu-satunya cara untuk mendulang menit bermain, ia pindah dari Madrid. Spanyol sudah, kini kita terbang ke Italia untuk membahas pelatih baru Atlanta. Dilansir Football Italia, Atlanta secara resmi mengkonfirmasikan penunjukan Raffaele Palladino sebagai pelatih kepala baru klub menyusul pemecatan Ivan Juric. Mantan pelatih AC Monza itu kabarnya dikontrak selama 2 tahun oleh Ladea. Palladino dijadwalkan memimpin pertandingan pertamanya melawan juara bertahan Serie A Napoli pada tanggal 22 November setelah jeda internasional.
Bergeser ke Milan, ada AC Milan yang kabarnya bersedia untuk menampung Jonathan David. Dilansir Tuttosport, David sulit berkembang di Juventus. Pihak klub pun terbuka untuk melepasnya dalam status pinjaman atau permanen. Beberapa klub pun mulai menunjukkan minat, salah satunya ya AC Milan. Kabarnya Massimiliano Allegri telah memantau langsung performa David di Juventus. Menurutnya David adalah pemain yang potensial. Allegri yakin bisa memaksimalkan potensi striker asal Kanada itu. Tapi belum tahu Milan akan menawarkan kesepakatan pinjaman atau permanen pada Januari nanti. Ke kabar internasional, ada Cristiano Ronaldo yang baru saja menyampaikan pesan penting terkait masa depannya. Dilansir BBC, Piala Dunia 2026 diakui Ronaldo menjadi yang terakhir baginya bermain di kompetisi level. Bintang klub Al Nassr ini sadar diri sudah berada di penghujung karir, mengingat usianya sudah kepala 4. Tentu saja, ya, karena aku akan berusia 41 tahun. Aku sudah memberikan segalanya untuk sepak bola, kata Ronaldo. Sang mega bintang juga menyebut kalau ia akan pensiun dalam 1 atau 2 tahun lagi. Bergeser ke Brasil, ada legenda Chelsea, Oscar, yang kabarnya dilarikan ke rumah sakit. Dilansir beIN Sport, pemain yang kini berseragam Sao Paulo itu dirawat di rumah sakit setelah mengalami gangguan jantung saat menjalani tes medis. Meskipun kondisinya stabil, insiden tersebut telah menimbulkan kekhawatiran baru tentang masa depannya di dunia sepak bola. Pihak klub akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk soal jantungnya. Kita semua tahu jantung yang kurang fit adalah mimpi buruk bagi para pesepak bola. Semua rekan dan tim kepelatihan pun berdoa agar tidak terjadi masalah serius pada Oscar. Dari Brasil kita ke Indonesia, di mana ada kabar menarik tentang Persib Bandung. Dilansir Kabar Bandung, ada rumor yang berkembang kalau City Football Group atau CFG, perusahaan yang menaungi Manchester City, Girona, dan Palermo itu siap mengakuisisi Persib Bandung. Rumor ini kabarnya bukan disapai jempol belaka. Wacana ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, terutama setelah sejumlah media internasional menyoroti kemungkinan ekspansi CFG ke kawasan Asia Tenggara. Kabarnya, performa Maung Bandung di kompetisi Asia jadi salah satu faktor yang membuat CFG tertarik. Jika rumor ini benar adanya, masuknya City Football Group ke Persib Bandung akan membawa dampak besar, di mana tidak hanya bagi klub, tetapi juga bagi ekosistem sepak bola Indonesia. Sementara dari Timnas Indonesia, tanda-tanda pelatih baru mulai kelihatan. Dilansir Sport Detik, Timur Kapaze yang selama ini dikaitkan dengan Indonesia memutuskan untuk mundur dari jajaran tim kepelatihan Timnas Uzbekistan. Ia ingin membangun reputasi sendiri sebagai pelatih kepala. Ditanya soal kelanjutan karirnya, Kapaze justru menyinggung Indonesia. Kapaze akui siap tangani Timnas Indonesia. Dirinya bersedia melatih skuad Garuda karena atmosfer dan kecintaan fans yang luar biasa. Ia mengaku sudah mendapat kontak dari Indonesia. Bahkan akun media sosialnya dipenuhi pesan manis dari fans Timnas Indonesia. Sikat nggak nih Bung Eri? Di sisi lain, ada kabar yang kurang sedap didengar dari Timnas Indonesia Under-17. Skuad Garuda Muda resmi gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia Under-17. Dilansir CNN Indonesia, Indonesia gagal melaju ke babak berikutnya setelah hanya menempati posisi ke-10 dalam klasemen peringkat 3 terbaik. Indonesia tersingkir setelah kalah selisih gol dari tim-tim seperti Meksiko, Tunisia, Republik Ceko, hingga Maroko. Coach Nova Arianto pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain dan staf yang terlibat dalam perjuangan ini. Namun, tim juga harus menerima bahwa perjalanan harus terhenti. Hasil pemeriksaan cedera Romeo Lavia akhirnya rilis. Dilansir di Atletik, gelandang Chelsea itu mengalami cedera paha depan. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera pada menit ke-6 pertandingan fase Liga Champions League di Karabakh. Menurut hasil laporan, kabarnya Lavia akan absen selama 4 minggu lamanya. Ini jadi cedera kesekian Lavia bersama Chelsea. Cedera dan masalah kebugaran membuatnya gagal berkembang dengan maksimal di Stamford Bridge sejak didatangkan pada tahun 2023. Bek Liverpool Andy Robertson kabarnya sedang mempertimbangkan untuk kembali ke kampung halaman Skotlandia. Dilansir Tim Talk, menit bermain yang menurun drastis musim ini jadi alasan mengapa Robertson mempertimbangkan untuk hengkang. Rencananya, ia ingin kembali ke Skotlandia dengan bergabung Celtic. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu ingin mencapai kesepakatan dengan Celtic di Januari agar mereka bisa mendatangkannya dengan status bebas transfer di akhir musim. Sejak kecil ia sudah mendukung Celtic. Mengenakan seragam Celtic adalah sebuah kehormatan baginya. Sempat diincar Chelsea dan Spurs, Morgan Rogers akhirnya perpanjang kontrak di Aston Villa.
Dilansir Independen, Morgan Rogers telah berkomitmen pada masa depannya di Aston Villa. Ia menandatangani kontrak baru berdurasi 6 tahun. Itu akan membuatnya bertahan di Villa Park hingga 2031. Kontrak jangka panjang ini menunjukkan bagaimana pentingnya peran Rogers bagi tim. Rogers terbukti berperan penting dalam keberhasilan tim Unai Emery mengamankan tempat di Liga Champions musim lalu. Dan kini, klub-klub peminat harus gigit jari setelah melihat kabar ini. Dari Inggris kita bergeser ke Italia untuk membahas Udinese yang kabarnya sudah memutuskan masa depan Nicolo Zaniolo. Dilansir Gazzetta, Zaniolo seperti terlahir kembali bersama Udinese. Kontribusinya cukup menjanjikan. Itu yang membuat Udinese mempertimbangkan untuk mempermanenkannya dari Galatasaray. Kabarnya, biaya untuk menebus Zaniolo mencapai 10 juta euro. Angka itu sudah disepakati sejak kedatangan Zaniolo pada awal musim sebagai pemain pinjaman. Ada kabar buruk dari timnas Italia. Gennaro Gattuso mengkonfirmasi kalau dirinya tidak bisa menurunkan Sandro Tonali di laga menghadapi Norwegia. Dilansir Football Italia, Tonali kemungkinan akan diistirahatkan bukan karena cedera, tapi karena kekhawatiran kartu kuning. Bintang Newcastle itu hanya terpaut 1 kartu kuning dari Skorsing. Tidak menurunkan Tonali adalah tindakan mencegah agar dirinya tidak absen pada semifinal playoff Piala Dunia 2026. Beralih ke Spanyol, Belgia juga harus kehilangan salah satu pemain pentingnya. Dia adalah Thibaut Courtois. Dilansir Sportstar, Real Madrid melaporkan bahwa sang penjaga gawang mengalami cedera otot aduktor di bagian kaki kanannya. Pemulihannya tidak akan sebentar, tapi tim medis akan terus memantau. Dengan begini, Courtois tak akan terbang ke Belgia untuk membela tim nasional di jeda internasional kali ini. Ia akan stay di Madrid untuk perawatan. Setelah muncul rumor kalau Robert Lewandowski mempertimbangkan untuk pensiun di akhir musim nanti, Lamine Yamal selaku rekan satu tim membujuk Barcelona untuk mengubah keputusan. Dilansir Barca Universal, Yamal kabarnya membujuk klub untuk menyodorkan kontrak baru untuk Lewandowski. Menurut Yamal, akan sangat disayangkan jika Barca melepas Louis begitu saja. Ia punya dedikasi, ia bahkan menolak gaji tinggi di Arab Saudi demi stay di Barca yang sedang dalam kesulitan finansial. Masih dari Spanyol, ada Lionel Messi yang terlihat menyambangi Camp Nou. Tapi, dalam rangka apa Messi tiba-tiba ke Camp Nou? Dilansir Football Espana, Messi mengunggah sejumlah foto Camp Nou yang saat ini sedang direnovasi. Ternyata, kedatangan Messi tanpa sepengetahuan manajemen Barca. Maka dari itu, ia berada di stadion sendirian tanpa adanya media. Bahkan Messi meminta izin sendiri ke petugas keamanan untuk masuk ke stadion. Tapi tujuannya apa? Ya sebatas nostalgia saja. Tidak ada kontak kerjasama atau promosi apapun. Kabarnya, ia ditemani Rodrigo de Paul saat mengunjungi Camp Nou. Dari Spanyol kita ke Indonesia untuk membahas keberhasilan skuad Garuda Muda meraih kemenangan perdana di Piala Dunia Under-17 2025. Dilansir CNN Indonesia, Coach Nova Arianto pun menyampaikan pesan usai kemenangan bersejarah itu. Nova Arianto mengaku bersyukur bisa membantu timnas Indonesia Under-17 cetak sejarah. Torehan monumental itu dibuat setelah Indonesia mengalahkan Honduras 2-1 pada laga pamungkas grup H. Pertama, puji Tuhan saya sampaikan karena sekali lagi saya bersyukur berada di situasi ini, di mana saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini, ujar Nova. Lantas, Coach Nova meminta anak asuhnya untuk tidak berpuas diri setelah mencatatkan sejarah di Piala Dunia Under-17. Ia berharap Evandra Florasta dan kawan-kawan bisa terus berkembang dalam menjalani karir sebagai pesepak bola. Di belahan dunia lain, Dean James membongkar arti selebrasi hormat yang dia lakukan saat mencetak gol spektakuler ke gawang Feyenoord pekan lalu. Dilansir Suara, itu bukan selebrasi biasa. Selebrasi itu merupakan tribut personal yang mendalam untuk ayahnya, Roger James. Kenapa hormat? Karena dulu ayah Dean James merupakan seorang marinir. Gol tersebut tidak hanya emosional, tetapi juga menjadi penanda performa impresif James sepanjang musim ini.